Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wakafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepadanya telah mendapatkan kehidupan baru setelah semalaman mati, untuk nambahi bekal yang lebih maksimal, karena hidup itu hanya sehari. Tidur habis, kok dibangunkan pengulangan untuk meningkatkan nilai. Makanya wajib untuk disyukuri, saya diberi waktu untuk menambahkan nilai, maka wajib digunakan sebaik-baiknya. Maka dengan berangkat ilmu sebagaimana doa di bimbingan, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, dengan ilmu nanti akan dimudahkan untuk melangkah berikut dan berikutnya. Berikutnya Jami' Shahih Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mughirah ibn Bardizbah Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan, kita ulang oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Imam Imam Bukhari. Siapa namanya? Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, sekarang kita masuk di halaman 184 kalau halamannya sama, atau dua bab terakhir dari kitab Usyurut. Kita membahas masalah syarat mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yaitu Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah ta'ala. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, babu ma yajuzu, bab apa yang boleh, minal istirat, untuk membuat syarat, bukan harus tapi boleh. Butuh silakan, enggak usah mengada-ada. Wasunya, dan membuat pengecualian. Fil ikrar, di dalam ikrar, syarat yang diikrarkan, janji yang diikrarkan. Wasurud, dan syarat-syarat yang ditetapkan. Punya janji begini diikrarkan, membuat syarat begini ditetapkan. Allati, yang syarat
yang dibikin ya ta'arufuha mengenalnya annasu manusia bainahum yang ada di antara mereka. Wa idza qala ketika orang membikin sebuah persyaratan miatan ila wahidatan 100 kurang siji. Misalnya, seolah saya mau memberikan hadiah kepadamu berapa? 100 rial kurang siji. Bolehkah membikin seperti itu? Boleh. Nyapa? Ya memang kurang 1, kurang 2, kurang 5 atau 100 pas atau 100 lebih kan boleh-boleh saja. Mungkin lihat kantongnya, sisanya. Bukan harus, tapi sekira perlu silahkan. Ya seperti itu boleh. Wa qabla'un an Ibnu Sirin qala rajulun berkata seseorang li kariyihi yaitu al-mukari. Namanya kurir atau yang menyewakan kendaraan kepada sopir atau bosnya. Nah, sopir memang ditugasi untuk bagian pemasaran atau pemiliknya langsung. Yang jelas ada transaksi A dan B. Semisal penyewa kendaraan dan pemilik kendaraan. Si pemilik kendaraan, pemilik langsung atau melewati bagian pemasaran. Misalnya pesen orang yang hendak menyewa itu, adkhil rikabaka, tolong masukkan, siapkan kendaraanmu. Saya hendak pergi kemana gitu, butuh jasa kendaraanmu, tolong masukkan di dalam daftar, siapkan untuk saya sewa. Fa illam arhal, bila akhirnya saya tidak jadi berangkat maka bersama kamu, yauma kadza wa kadza, pada hari begini begitu, falaka, maka nanti kamu akan saya beri mi'atu dirhamin, 100 dirham atau 100 dirham kurang siji. Kenapa? Ditelok kantongnya memang 100 dirham kurang siji. Ya boleh-boleh saja bilang seperti itu. Falam yakhruj, kenyataannya dia tidak jadi keluar. Jadi pesen, saya hendak nyewa kendaraanmu pada hari begini-begini akan saya sewa, tolong disiapkan. Nanti apabila jadi saya sewa, sewanya berapa? Ya saya bayari. Bila tidak jadi saya sewa, mungkin kamu sudah menyiapkannya. Mungkin ada orang-orang lain hendak menyewa nggak jadi. Kenapa? Karena sudah disewa. Oh maaf, sudah ada yang mau nyarter. Mungkin dijawab oleh bagian pemasaran ketika ada orang-orang yang mau cari charteran. Oh maaf, sudah dicharter oleh Pak Fulan. Nah ternyata orang yang sudah pesen nyarter tadi nggak jadi datang dan sudah mengatakan bila nanti saya nggak jadi, kamu nanti akan saya beri sekian-sekian, 100 kurang siji, 1000 kurang siji, atau setengah juta kurang 10.000 umpamanya.
Kenapa? Ya tadi misalnya duitnya enak ya mek kuwi. Mengadakan pengecualian kayak begitu tuh boleh-boleh saja. Akhirnya kenyataannya nggak jadi. Lalu bagaimana uang yang sudah dijanjikan tadi? Apakah jadi diserahkan atau karena nggak jadi nyewa, nyarter, akhirnya nggak jadi? Waqala Syureh, seorang hakim, memberikan komentar menghadapi kasus seperti ini. Man syarata ala nafsi, siapa yang menyaratkan pada dirinya ta'ian sebagai kerelaan atau memperbanyak ketaatan, ingin berderma, ghairu mukrahin, dia enggak dipaksa, bahwa maka syarat yang ia bikin alaihi akan ia pikul, ya kutu bayar. Saya akan mau safar hari Kamis, tolong antum siapkan kendaraan. Sewanya, charterannya berapa? Ya wajarnya kan sudah ada daftarnya. Nanti apabila hari Kamis saya enggak jadi berangkat, nanti saya akan berderma kepadamu 100 dirham upamanya. Yang memerintahkan dia derma 100 dirham siapa? Enggak ada. Dari mana muncul kata-kata itu? Yusir ngewai. Enggak ada yang memaksa. Mungkin bagian pemilik kendaraan yang enggak menyaratkan. Seperti itu. Ternyata orang itu ngomong dewi. Bagaimana? Ya harus dilaksanakan. Dia sendiri yang menetapkan dirinya. Enggak diperintahkan memberi. Kenapa memberi? Enggak diperintahkan menyaratkan. Kenapa menyaratkan? Kamu ngomong dewi, kamu ngomong sendiri, sekarang enggak jadi pergi, ya kayak no. Senada dengan itu boleh. Syarah mengatakan itu apabila dia memang pengen berderma, kemauan sendiri, enggak ada yang memaksa, boleh. Kalau pemilik kendaraan bikin syarat, apa biasanya syaratnya? Saya hendak nyewa kendaraanmu pada hari Kamis, tolong antarkan saya ke sana. Di situ sudah ada daftar harga, 6 jam berapa, 10 jam berapa, kan ada kan itu daftar harga itu. Mungkin bagian penyewaan membuat persyaratan. Apa misalnya? Harus ada DP. Bila jadi, ini sebagai ansuran, bila enggak jadi, ini sebagai sebuah persyaratan. Bolehkah? Bila memang yang ditawar begitu setuju, ya enggak apa-apa. Berapa DP-nya? 300.000. Enggak jadi ya, ansurannya enggak jadi, hilang. Itu usul dari pemilik armada. Lalu bagaimana orang yang hendak nyarter? Ya lihat saja. Kalau memang mau ya silahkan, kalau nggak mau ya wis, nggak dipaksa. Ternyata mengatakan mau, kerelaan, nggak ada paksaan. Gimana? Ya boleh-boleh saja. Di masyarakat sering kan pesen charteran DP. Bagaimana nasib DP? Sesuai dengan kesepakatan mereka. Karena orang nyarter nggak harus, mau silakan, nggak mau ya silakan. Pilih sini atau pilih sana, terserah. Dan itu tidak ada paksaan. Tapi itu merupakan istirat, sesuatu yang diusulkan dari syarat. Dan manusia itu terikat dengan syarat yang telah disepakati. Al-muslimu ala syurutihim.
Ya boleh-boleh saja. Qala Ayyub an Ibnu Sirin, inna rajulan ba'a ta'aman, ada seseorang menjual bahan makan. Lalu pembeli mengatakan yang hendak membeli, tolong sediakan bahan makan, beras 1 kuintal umpamanya, akan saya ambil di hari Rabu. Waqala, pembeli mengatakan, in lam atika al arbi'a, bila saya akhirnya tidak datang di hari Rabu. Falaisa baini wa bainaka bai'un, maka tidak ada antara saya dan antara kamu transaksi jual beli. Lek Rebu ku teko ya ra sida. Ternyata di situ mungkin sudah diberikan persyaratan, bayar DP sekian, bila jadi yaitu ansurannya, bila enggak jadi hilang. Walam yajid, ternyata kenyataannya dia enggak datang. Kalau Hakim Sureh memberikan komentar bagaimana transaksi tadi. Berkata lil mustari, kepada si calon pembeli, anta akhlafta, engkau telah menyalahi transaksi. Wa qadha alaihi, maka dia memberikan hukuman kepada dia. Artinya hukumannya apa? Ya, semisal uang DP yang telah disepakati dan itu bukan keharusan, dia setuju, ya bayar senada dengan itu. Kasusnya ke sana. Jadi persyaratan yang diajukan termasuk mau nyewa ada DP seperti itu, hukumnya bagaimana? Ya, orang Islam terikat dengan persyaratannya. Bila sudah tahu cocok ya sepakati, nggak cocok ya sudah. Bila sudah menyatakan cocok lalu ternyata tidak jadi, ya sudah, sebagaimana telah disepakati itu hilang, ya wis. Dan itu bukan dipaksa, tapi atas kerelaan dirinya, kesadaran memang dia menyetujui, ya sudah. Qadul, baca hadasnya, hadasan. Hadis dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, menceritakan dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus kita ringkas dari seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, inna lillah, sesungguhnya milik Allah, tis'atan wa tis'inasman 99, mi'atan illa wahidatan, 100 kecuali 1. Man ahsoha, siapa yang menjaga kepada nama-nama Allah yang 100 kurang 1 tadi, dakhala jannata, dia masuk surga. Contoh pemahamannya, insyaallah lusa saya akan datang kepadamu, akan berbagi rezeki, insyaallah engkau akan saya sangoni 100 dirham kurang 1. Bolehkah? Boleh, nyapo duitnya karek semono. Nyapa kok 100 kurang 1, tak delok dompetku ya duitnya mek semono.
tak genepi 100 ndak tak utang-utang ya ora usah, saeneke wae. Boleh. Allah menetapkan atau memberitahukan bahwasanya nama-namanya yang dikenalkan 100 kurang siji. Bolehkah ditanya kenapa? Bolehkah ditanya kenapa? Ya Allah, kenapa kok begitu? Kok 1 kurang siji nyapo? Boleh ditanya begitu? Tak boleh. Kenapa? Ya, memang Allah menginginkan berfirman seperti itu. Dan oleh itu adalah fa'alun lima yurid, punya hak berbuat yang dikehendaki. Allah hendak memberitahukan berapa kan terserah saja kan. Sesungguhnya 101 itu namaku, sesungguhnya 105 itu namaku. Boleh kan ngomong seperti itu. Dan itu tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Kenapa? Pancen sir ngono. Itu boleh-boleh saja. Termasuk orang membuat persyaratan seperti itu. Apa syaratnya? DP-nya 290.000 kurang 1.000 umpamanya. Nyapa kok ngono ya terserah wae. Yang mungkin ingin bicara, ingin mengajak untuk berpikir, ingin memancing supaya ada diskusi apa, ya terserah saja, orang punya program. Itu kan barang-barang mubah yang boleh untuk dipilih. Itu berkaitan dengan bab seperti itu. Sekarang kandungan hadis, sisi apa yang telah terlafadzkan tadi, bahwa Allah punya nama-nama. Berapa jumlahnya? Total kita nggak diberitahu. 99 diantara yang diberitakan. Haruskah nama Allah 100 kurang siji? Jawab, enggak. Berapa? Terserah Allah, karena yang punya hak memberi nama pada dirinya adalah Allah sendiri. Sebagaimana doa yang telah terbimbingkan. Allahumma ini abduka wa penu abdika wa penu amatik nasiyati biyatik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin wa laka sammaita bi nafsaka au anzalta fi kitabika au 'allamta ahadan min khalqika awis ta'tafil ghaibi indaka. Yang nama itu engkau menamaimu sendiri. Gimana? Terserah, ini kewenanganmu ya Allah. Kau menamai dirimu sendiri dengan nama apa terserah. Atau nama itu kau turunkan di kitabmu. Atau nama itu kau ajarkan pada seseorang di antara hambamu. Atau nama itu masih kau miliki sendiri di ilmu gaib yang belum kau beritahukan. Jadi kalau begitu, untuk nama-nama Allah, siapa yang punya kewenangan menetapkan nama? Jawab, Allah sendiri. Gak usah dijenengne abang. Biasanya wong Jawa ki ketika nek bayi itu nek jeneng abangnya apa ketetapan nama, jeneng itu jeneng. Itu nanti jadi syariat yang malah salah. Lerang ngono namanya enggak barokah. Rabi larati karne janur ramekar. Nah, jadi syirik nanti jadi. Bikin syariat cari keberkahan dari janur. Ya, janur itu ya nur, nama manggil nama-nama untuk Nabi, ya syirik. Nabi mati dipanggil-panggil. Memang Allah yang memberikan ketetapan diri namanya apa, dan kita jangan usul nama untuk Allah. Maka Allah jangan diberi usul dengan nama Gusti, dengan nama Pangeran. Allah cukup dengan namanya. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Di antara 99 yang dikenalkan. Yang itu bisa dilacak di Al-Quran. Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Ali, Al-Muta'al, dan nama-nama yang lain. Atau yang ada pada sunnah. Atau yang belum Allah sebut sama sekali yang ada di sisinya. Makanya kata 99 di sini di antara yang dikenalkan itu bukan pembatasan. Kemudian man ahsa dakhal jannah, siapa yang menjaganya masuk surga. Menjaga bukan sebatas menghafalkan.
Walaupun dihafalkan perlu, tapi juga dipahami makna lalu diketahui apa yang jadi konsekuensi. Nama Allah Ar-Rahman punya kerja, yaitu memberikan rahmat yang luas. Nama Allah Ar-Rahim punya kerja, memberikan rahmat yang bersifat terus. Allah punya nama Ar-Razzaq, ada konsekuensi, memberikan rezeki. Sehingga ketika orang itu berdoa sebut nama Allah, berarti mengharapkan seperti itu. Allahumma anta ar-Rahman, irhamni birahmatika al-wasi'ah. Allahumma anta ar-Rahim, irhamni birahmatika al-wasilah. Allahumma anta ar-Razzaq, urzuqni rizqan hasanan halalan thayyiban. Senada dengan itu, nggih basa Jawa ya kuli, ya Allah kula semerap panjenengan kagungan nama Ar-Rahman. Maknanipun rahmat jenengan ingkang jembar. Mila kula nyuwun dhateng panjenengan kersa paring dhateng kula rahmat ingkang jembar. Boleh itu doa permintaan pakai bahasa Jawa, boleh kah? Silahkan. Walillahi asmaul husna fad'uhu biya. Allah punya nama-nama yang baik. Ketika kamu berdoa sebut nama-nama Allah. Butuh kita apa, sebut namanya. Misalnya kita sakit minta kesembuhan, maka sebut nama Allah berkaitan dengan kesembuhan. Ya Allah, kalau sakit nyuwun kesembuhan. Panjenengan piyambak sampun paring dawuh. Berkaitan ungkapan Nabi Ibrahim kang mengatakan wa idza maritu fahuwa yasfin. Bila saya sakit engkau yang menyembuhkan. Anta asyafi, engkau adalah penyembuh. Isfini, sembuhkan saya. Apa butuhnya silahkan. Disebut nama Allah yang berkait dengan kerja Allah untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dia nanti masuk surga, artinya bila memang betul-betul bertauhid mintanya kepada Allah, maka imbalannya ketauhidan, ketaatan, amal soleh itu adalah surga. Bab terakhir, bab syurut bil waqfi. Bab persyaratan berkaitan masalah wakaf. Ayo baca hadisnya, haddasan. Itu yang ngantuk-ngantuk disinggul. Sekarang kita telaah dulu hadis diceritakan dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anak Umar, bapaknya namanya Umar bin Khattab, asaba mendapatkan ardhan, jatah tanah bi Khaybar, di Khaybar. Itu dari Madinah ke utara sampai Khaybar sekitar 150 kilo. Ada 93 mil kurang lebih, dikilometerkan berapa? 153 kilo sekitar. Itu keterangan di syarah. Bila salah berarti kita kembali ke syarah. Itu markas Yahudi terakhir yang gangguannya pol, hukumannya adalah ditaklukkan karena pengkhianatannya memang sudah sangat gamblang. Akhirnya tahun 7 Hijriah bisa ditaklukkan. Panglima perang yang ditunjuk siapa? Ali bin Abi Thalib.
Kemudian sebagian dari negeri Khaybar dibagi-bagi untuk kaum muslimin. Maka Umar mendapatkan jatah ghanimah, rampasan perang dari kasus Khaybar. Umar hendak memanfaatkan harta supaya hasilnya maksimal yang telah dijatahkan sebagai ghanimah tadi. Fa'atan Nabiya, Umar suwan pada Nabi SAW, yastamiru, mengajak musyawarah fiha. Diminta pertimbangan, minta pencerahan, minta masukan, kira-kira api tinggi opo. Dan kita boleh untuk minta pertimbangan ahli ilmu. Faqala, di antara bentuk maturnya dia kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini sesungguhnya saya asabtu ardhan, mendapatkan sepetak tanah bi Khaybaro, di Khaybar. Lam usib, saya belum pernah mendapatkan malan harta qattu sama sekali, anfasa yang lebih berharga, lebih mahal, bernilai, indi di sisiku, minhu daripada tanah Khaybar, harta terbaik. Fama tak muruni, maka apa yang kau perintahkan kepada saya dengannya? Saya minta pertimbangan pantasnya untuk apa? Kalau di antara masukan dari Nabi SAW, in syi'ta, bila kamu mau, khabbasta, kau tahan aslaha, pokok dari tanah, watasodak, dan watasodakta, dan kamu sodakokan biha, hasilnya. Tanahnya openono, keluar hasilnya nanti sodakokan. Kalau cerita fatasodako, maka menyodakokan biha, dengan hasilnya si Umaru. Ada persyaratannya, karena ini wakaf yang digarap sendiri. Apa persyaratannya? Annahu la yuba'u, tanah itu tidak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala yurasun, tidak boleh untuk diwaris. Wa tasaddaqa biha, dan ia sodakokan dengan hasilnya fil fuqara, kepada orang fakir, wa fil qurba, dan kepada kerabat, wa fil riqab, dan membantu berkait masalah budak, wa fi sabilillah, untuk kepentingan fi sabilillah, untuk dana perang dan semisal, wa bin sabil, ngopeni musafir, wa dhaifi, nyuguh tamu. La junaha alaman waliha, tidak mengapa kepada orang yang ngurus tanah wakaf, ayak kula minha, untuk makan hasilnya, wayah panen melu mangan boleh, bil ma'ruf, tapi sak pantese. Tanah wakaf ditanduri tebu wayah panen, sebatas tombong ngelak mangan setugel, boleh kah? Penggarape boleh. Wayut ima ghaira, dan boleh wayut ima memberi makan ghaira mutamawilin, tanpa menjadikannya sebagai modal. Katanya makan sekedarnya, bukan niatan yang lain. Qala fakatastu bi Ibnu Nasir, saya ceritakan isi kati pada Ibnu Nasir, qala ghaira muta'atsirin, tanpa menjadikan, sama maknanya, modal malan untuk harta pribadi. Kesimpulan dari bab terakhir, pertama kita mengenal apa arti wakaf. Apa makna wakaf? Arti bahasa mandek, yaitu menahan diri dari memiliki harta itu, diserahkan kepada pihak lain untuk dikeluarkan manfaatnya. Menahan diri dari memiliki benda karena diserahkan kepada pihak lain untuk diambil manfaatnya. Saya ulang, wakaf adalah menahan diri dari memiliki benda karena diserahkan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya. Saya wakafkan tanahku, berarti orang itu mandek dari memiliki tanah. Kenapa? Serahkan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya. Yang bisa diwakafkan apa? Tanah boleh, rumah boleh, kendaraan boleh, uang juga boleh. Walaupun ada yang memperinci itu benda-benda yang nggak bergerak.
Tapi kalau kita lihat dari kaidahnya ya luas. Pokoknya punya benda sekarang saya berhenti memiliki. Kenapa saya serahkan pada orang lain untuk diambil manfaatnya? Lalu siapa pihak yang diserahi? Jawabnya, pilih yang bisa mengelola sehingga nanti hasilnya maksimal. Jangan sembarangan. Wakaf untuk pelacuran bahaya ini. Pilih pihak yang bisa mengelola dengan baik. Untuk kepentingan kemakmuran masjid sunnah boleh, bukan masjid bid'ah. Masjid bid'ah jangan. Penggaweane bid'ah atau wakaf pisan danane akeh tinggi operasional bid'ah gimana? Pilih dengan sembarangan. Enggak boleh saling tolong pada dosa. Kemudian pihak yang diserai wakaf dipilih yang memang bisa maksimalisasi hasil. Bisa pilihlah, harapannya nanti pahala mengalir. Apakah si A yang wakaf lalu digarap sendiri? Saya sebagai wakif, saya juga sebagai nadhir. Saya sebagai orang yang wakaf, saya juga yang mengelola. Bolehkah? Jawab, boleh, tapi ada syarat. Di sini syarat pada wakaf sedang kita bahas. Apa syaratnya? Nggak boleh menjualnya. Ya apa? Untuk wakafnya untuk dol gimana? Nggak boleh kamu hibahkan, nggak boleh. Nggak boleh kamu waris, nggak boleh. Itu diantaranya. Berarti orang yang wakaf boleh nggarap wakafnya sendiri. Tapi syaratnya tadi, wakafmu jangan kamu jual, wakafmu jangan kamu hibahkan, wakafmu jangan kamu waris. Kamu kelola, keluar hasilnya tandurono, kalau itu tanah misalnya, hasilnya kamu sedekahkan. Kepada siapa? Lihat kondisi masyarakat, siapa yang butuh dibantu. Sebagian masuk kotak infak masjid untuk biaya operasional, listrik dan macam-macam. Santunan fakir, miskin, duafa, atau ada musafir, atau kepentingan jihad, atau ngangkat santri didanai agar sekolah biar sukses, atau apa penyaluran yang hak itu boleh. Tapi tidak boleh untuk modal pribadi. Hasilnya saya jadikan modal pribadi, tidak boleh. Apakah ketika sedang panen yang ia garap dari wakaf, dia yang wakaf itu boleh memakannya? Jawabnya, boleh, sebatas kecipratan. Jenenge dolanan banyu ya kena banyu, dolanan geni ya kena panas, kena sangit. Namanya garap, ada hasilnya melu-melu ngicipi, ya itu boleh saja, tapi sak pantese. Bukan dijadikan mega bekal modal bontrot. Apa bontrot ya? Peh oleh njipuk sing paling apik ngene bontrotan mulih, jangan. Ya sekedarnya saja sak pantese. Andaikan tebu tebang ya makan sak tugel setengah meter atau gimana, atau entek ngelain entek luwene, sebatas itu saja. Itu boleh saja. Apa itu untuk dipersaksikan? Sebaiknya begitu. Jadi orang yang wakaf digarap dewi, wakafnya itu boleh dengan syarat di atas. Tapi itu berpotensi rawan, mungkin dia mati, nanti pewarisnya tidak ngerti permasalahan, dikira warisan diwaris, maka yang paling bagus dipersaksikan, ada hitam di atas putih, sehingga nanti ahli warisnya akan melanjutkan. Dulu orang tuaku yang wakaf untuk kepentingan ini sudah ada keterangannya. Saya sebagai pewaris melanjutkan program itu, dan terus begitu, turun anak, turun putu, sehingga nanti tugasnya nggarap, hasilnya disedekahkan. Nah itu boleh-boleh saja, tapi supaya jelas, supaya tidak berganti generasi, tidak ngerti permasalahannya, dikira warisan pada itu wakaf. Nah itu butuh untuk diwaspadai. Untuk Kitabul Wasaya seolah telaahnya bisa kita sambung di kesempatan yang lain. Demikian yang kita kaji pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.